Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deva Untari dari Prodi Pendidikan Matematika FMIPA UNJ. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing 4 materi gitu ya dari pembelajaran menggunakan GeoGebra, yaitu aktivitas 3 sampai dengan 6. Untuk yang pertama, kita akan membuktikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat dan jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Kemudian untuk materi kedua, kita akan membuat lingkaran luar sebuah segitiga. Kemudian dilanjutkan dengan membuat lingkaran dalam sebuah segitiga. Dan yang terakhir, kita akan membuat kurva linear dan kuadrat dengan masukan aljabar gitu. Baik. Untuk materi pertama, kita akan membuktikan bahwa jumlah sudut sebuah segitiga adalah 180 dan jumlah sudut sebuah segi 4 adalah 360 derajat gitu. Pertama-tama kita membuat segitiganya dulu. Kita buat segitiga sembarang ya, menggunakan poligon. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga membuat segi 4. Segi 4 sembarang. Oke. Nah, kemudian kita menentukan besar dari sudut-sudut kedua bangun ini menggunakan fitur angle seperti ini. Nah, kita bisa memilih tiga titik gitu ya untuk menentukan besar sudutnya. Oke. Ini segi 4 juga. Untuk menentukan sudut di dalam bangunnya ini, kita menggunakan, untuk menentukannya kita sesuai dengan arah jarum jam. Oke. Nah, di sini sudah terlihat besar sudutnya. Yang pertama untuk segitiga, apabila sudut-sudut ini dijumlahkan, pasti hasilnya akan 180 derajat gitu. Nah, untuk yang kedua, untuk yang segi 4, kalau keempat besar sudut ini dijumlahkan, pasti hasilnya akan 360 derajat. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik. Di materi selanjutnya kita akan membuat lingkaran luar segitiga. Pertama-tama kita membuat sebuah segitiga. Kita bikin segitiga sembarang. Oke. Selanjutnya kita membuat garis yang memotong kedua sisi dari ketiga sisi segitiga menggunakan perpendicular bisector. Jadi nanti perpotongan garis ini tepat pada tengah-tengah sisinya gitu. Caranya kita memilih dua titik dari sisinya. Misalnya kita mau memotong sisi A gitu ya. Kita pilih titik B dan C. Kemudian kita memotong titik C, kita pilih titik B dan A. Nah, kemudian dengan menggunakan intersect kita tentukan titik potong dari kedua garis ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat segitiga, membuat lingkaran menggunakan circle with center through point gitu. Jadi kita memilih titik potong dari kedua garis ini dengan salah satu sudut segitiganya gitu. Nah, di sini sudah terbentuk ya lingkaran luar segitiga gitu. Oke. Selanjutnya di materi yang ketiga itu kita akan membuat lingkaran dalam segitiga. Nah, kita masih menggunakan segitiga yang sama aja ya, biar memudahkan gitu.
bedanya dengan materi yang sebelumnya, kita kan sebelumnya pakai perpendicular bisector ya. Nah, yang akan kita gunakan selanjutnya itu angle bisector. Jadi kita membagi dua sudut segitiga dari tiga sudut segitiga ini sama besar gitu. Pertama, kita untuk membagi sudutnya ini ada dua cara. Yang pertama kita klik dua sisi dari sudut yang mau kita bagi. Misalnya kita mau membagi sudut C. Sudut C itu kan terdiri dari sisi A dan B gitu ya. Jadi kita klik A dan B. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu kita bisa klik tiga sudut. Misalnya kita mau membagi sudut A, kita klik sudut B, A, C. Seperti itu. Nah, di sini kita sembunyikan dulu. Kemudian menggunakan intersect kita tentukan titik potongnya. Nah, dari sini kita tentukan perpendicular line. Jadi kita cari garis yang tegak lurus dengan salah satu sisi. Misalnya kita mau mencari garis yang tegak lurus dengan sisi B. Kita klik sisi B dengan sudut ini atau sudut pusatnya nanti gitu. Nah, kita menggunakan intersect lagi untuk menentukan titik potongnya yang ada di sisi B. Nah, kemudian untuk membuat lingkarannya, kita menggunakan circle with center through point. Kita pilih centernya, yaitu di titik E, dan untuk selanjutnya kita klik titik yang F ini. Nah, di sini sudah terlihat ya, lingkaran dalam segitiga. Oke, kita beralih ke materi terakhir. Oke, di materi terakhir ini kita akan membuat kurva linear dan juga kurva kuadrat. Nah, caranya itu sangat mudah. Untuk kurva linear kita tinggal memasukkan saja, tinggal input saja persamaan yang mau dibuat kurvanya, seperti itu ya. Misalnya kita mau membuat kurva dari persamaan Y sama dengan misalnya 3X ditambah 6 gitu ya. Oke, nah di sini sudah terlihat kurvanya. Nah, ini kurva Y sama dengan 3X ditambah 6. Selanjutnya, untuk kurva kuadratnya, misalnya kita mau membuat kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Nah, ini untuk kurva kuadratnya. Berbentuknya seperti parabola, seperti itu ya. Nah, ini kurva kuadrat, sedangkan yang ini kurva linear. Oke, sekian sedikit sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.